Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan hasil laporan praktikum jaringan komputer, yang itu topiknya routing statis, yang telah saya simulasikan di Cisco Packet Tracer. Baik, untuk tidak memperpanjangkan waktu, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Feralis Nanjung dengan NIM 2415101009. Baik, langsung saja kita ke penjelasan apa sih itu eh, routing statis. Jadi routing statis itu adalah metode routing yang dimana administratornya jaringan menentukan jalur secara manual untuk setiap tujuan jaringan. Nah, karena rute tidak berubah secara otomatis, router hanya akan mengirim paket melalui jalur yang sudah dikonfigurasi apabila link tersebut masih aktif. Nah, jika terjadi pemutusan pada jalur utama, router dapat menggunakan jalur cadangan apabila telah ditentukan sebelumnya. Namun, jika tidak ada rute alternatif, maka paket tidak dapat mencapai tujuan. Nah, yang pertama, ini merupakan tangkapan layar, tabel, dan konfigurasi. Nah, berdasarkan tabel konfigurasi routing statis yang telah saya buat di Cisco Packet Teacher, nah dapat disimpulkan bahwa proses routing ini memerlukan jalur secara manual melalui pengaturan network destination dan next hop pada masing-masing router. Nah, eh, setiap entry pada tabel menunjukkan hubungan dengan tujuan dengan alamat router berikutnya yang harus dilewati. Jadi, ini itu menunjukkan hubungan yang tujuannya untuk melewati alamat router. Nah, selanjutnya adanya dua jenis rute, yaitu rute utama dan rute cadangan dengan eh, administratif distansi yang lebih tinggi, yang memastikan bahwa ketika suatu link terputus, maka paket tetap memiliki jalur alternatif untuk mencapai tujuan. Nah, pada konfigurasi R1, R2, dan R3 dalam tabel ini, itu menunjukkan mekanisme pemilihan jalur terbaik dan bagaimana rute berpindah ke rute cadangan ketika rute utama tidak tersedia. Nah, dengan demikian tabel ini tuh tidak hanya menggambarkan pemetaan jaringan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi proses pengambilan keputusan routing yang menjaga konektivitas antar jaringan. Nah, selanjutnya itu adalah ini merupakan tangkapan layar hasil ping dari PC1 ke PC2 dan ke PC3. Nah, semua ping ini dari PC1, PC2, dan PC3 sudah benar. Nah, setiap router itu mengetahui next hop untuk menuju jaringan lainnya. Tidak ada loop atau rute yang salah, dan jalur pengiriman pada hasil ping ini itu paketnya itu stabil dan sesuai dengan tabel konfigurasi. Selanjutnya itu hasil ping dari PC2 ke PC1 dan PC3. Nah, paket ISMP ini yang dikirim dari PC1 berhasil mencapai PC2 dan PC3 tanpa mengalami packet loss. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa konfigurasi routing statis pada seluruh router sudah benar dan jalur menunjukkan hasil-hasil jaringan dapat dilewati dengan stabil. Jadi kalau udah tampilannya kayak gini, berarti hasil pingnya sudah berhasil. Nah, keberhasilan ping ini juga membuktikan bahwa tabel routing penentuan next hop serta pengalamatan jaringan telah sesuai sehingga setiap paket dapat diteruskan ke tujuan melalui jalur yang tepat. Nah, selanjutnya itu hasil ping dari PC3 ke PC1 dan PC2. Nah, jalur paket dari PC1 ke PC3 dapat diakses menuju PC3 mengikuti rute yang telah ditentukan.
oleh tabel routing statis pada masing-masing router, yaitu dari PC1 ke router 1, dari router 1 router 2 ke router 3 dan ke PC3. Nah, setiap router itu menentukan next hop berdasarkan konfigurasi manual yang ada di tabel routing. Nah, karena routing statis bersifat tetap, maka paket balasan pun kembali melalui jalur yang sama. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa jaringan sudah terkonfigurasi dengan benar dan rute antar router telah berhasil sesuai dengan tujuannya. Nah, selanjutnya itu ini merupakan eh, hasil tangkapan layar proses ping dari PC1 ke PC2. Dan jalur paket dari PC1 ke PC3 itu seperti yang ini. Kita mulai dari jalur paket dari PC1 ke PC3, PC1 ke router 1, dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke router 3, dan yang terakhir ke PC3. Nah, PC1 itu yaitu mengirim paket ke gateway router 1. Nah, dari router 1 itu meneruskan ke router 2. Dari router 2 itu meneruskan ke router 3, dan dari router 3 itu mengirimkan paket ke PC3 dan balasannya lewat jalur yang sama kembali ke PC1. Nah, selanjutnya ini adalah hasil ping dalam mode simulasi dari PC1 ke PC3. Berdasarkan hasil simulasi, proses pengiriman paket dari PC1 ke PC3 itu berjalan melalui jalur yang telah ditentukan dalam tabel routing statis yang telah saya jelaskan di eh, tabel sebelumnya tadi. Baik, kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan atau yang telah saya simulasikan bahwa proses routing sangat bergantung pada tersedianya jalur yang aktif dan rute yang valid antar router. Nah, jadi ketika sebuah link terputus, router hanya dapat mengirim paket melalui jalur yang masih berfungsi. Saat koneksi R1, R2 terputus, komunikasi dari jaringan R1 menuju jaringan lain berhenti sepenuhnya karena tidak ada jalur alternatif. Setelah koneksi R1 R2 kembali normal, namun link R2 ke R3 terputus. Paket dari R1 hanya mampu mencapai R2, tetapi tidak dapat dilanjutkan ke R3 karena rute menuju jaringan di belakang R3 sudah tidak tersedia. Nah, oleh karena itu, stabilitas koneksi serta konfigurasi routing yang tepat sangat penting agar aliran paket dapat berlangsung dengan benar. Baik, itu saja yang saya dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para santri. Om Santi Santi Om.